Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Nurtaci, kelas 6A Tadris Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah proposal penelitian mengenai kemampuan berbicara menggunakan bahasa Indonesia pada anak usia 4-6 tahun di TK Cempaka Mulia. Kali ini saya menggunakan kajian psikolinguistik. Baik, kita langsung ke latar belakangnya. Di sini saya memaparkan dalam latar belakang bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Melalui bahasa, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan sosial maupun ide-ide yang dimilikinya. Dalam dunia pendidikan, bahasa merupakan hal yang sangat penting bagi pendidik maupun peserta didik. Karena melalui bahasa, pendidik maupun peserta didik dapat berinteraksi. Kemudian ada beberapa tugas utama dalam belajar bahasa. Yang pertama yaitu pengucapan kata, pengembangan kosakata, dan yang terakhir yaitu pembentukan kalimat. Jika salah satu di antaranya ada yang gagal, maka dapat membahayakan keseluruhan pola bicara. Tingkat pencapaian perkembangan pada usia 5-6 tahun pada perkembangan bahasa meliputi yang pertama menjawab pertanyaan dengan lebih logis, yang kedua menyebutkan kelompok gambar, yang ketiga berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol. Kemudian yang keempat yaitu menyusun kalimat sederhana. Dan yang kelima, memiliki lebih banyak kosakata untuk mengungkapkan ide. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu menceritakan kembali cerita yang telah didengarkan. Kemampuan berbicara termasuk ke dalam ilmu kajian psikolinguistik. Karena psikolinguistik ini merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan berhubungan dengan perilaku manusia dalam menggunakan atau mendapatkan bahasa. Pada tahap observasi di TK Cempaka Mulia, sebagian besar siswa masih menggunakan bahasa ibu atau bahasa Jawa dalam berinteraksi atau berkomunikasi ketika bersama guru atau teman sebayanya. Oleh sebab itu, penelitian tentang kemampuan berbicara menggunakan bahasa Indonesia pada anak usia 4-6 tahun ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia ketika berinteraksi di dalam kelas. Kemudian berdasarkan latar belakang, maka didapat sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berbicara siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia ketika berinteraksi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami siswa ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa menggunakan bahasa Indonesia ketika berinteraksi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Baik, kemudian manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan kepada pembaca ketika akan melakukan penelitian yang serupa. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki mutu pembelajaran agar kemampuan siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia dapat meningkat. Kemudian manfaat bagi siswa yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu landasan teori. Dalam penelitian ini saya berlandaskan pada teori psikolinguistik, kemampuan berbicara, tahap-tahap perkembangan bahasa anak, serta hambatan-hambatan dalam
berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Adapun beberapa penelitian yang terdahulu yang dapat dijadikan sebuah acuan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Sukatmi tahun 2009 yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara dengan Media Gambar. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erni Melitasari, Sri Saparahayuningsih, dan Yuli Disni pada tahun 2016 yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui Lirik Lagu. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Leni Dahlia, M. Tamri, dan Muhammad Ali pada tahun 2013 yang berjudul Kemampuan Berbicara Menggunakan Bahasa Indonesia Anak Usia 5-6 Tahun TK Karancik, Kecamatan Tanah Pinoh. Kemudian penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wega Yuwifa pada tahun 2014 yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini Melalui Media Gambar Berseri di kelompok B3 Taman Kanak-Kanak Pertiwi 1 Kota Bengkulu. Kemudian penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Dwi Ambarsari pada tahun 2012 yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara dengan Metode Bernyanyi pada anak kelompok A TK Ana Santas Ragen. Kemudian penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Endang Susilawati, Zulkifli, dan Ria Novianti pada tahun 2012 yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbicara melalui metode storytelling dan dengan media rotatun pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Harapan Kecamatan Sail. Kemudian yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Tania Permatasari, Desak PT Parmiti, dan PT Aditya Antara pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Metode Show and Fail terhadap kemampuan berbicara anak kelompok B Taman Kanak-Kanak. Kemudian yaitu ada kerangka berpikir. Penelitian ini menggunakan ilmu kajian psikolinguistik untuk mengkaji kemampuan berbicara menggunakan bahasa Indonesia pada anak usia 4-6 tahun di TK Cempaka Mulia, dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia ketika berinteraksi di dalam kelas serta kesulitan yang dialami siswa ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan berbicara anak usia 4-6 tahun di TK Cempaka Mulia dengan melibatkan 26 partisipan, yaitu 24 siswa usia 4-6 tahun dan 2 pendidik. Kemudian teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada anak usia 4-6 tahun ketika berada di dalam kelas. Kemudian wawancara dilakukan pada pendidik untuk mendapatkan data berupa kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian adapun tahap analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Kemudian dalam tahap penyajian data, penelitian ini menggunakan metode formal dalam menyajikan datanya. Baik, selanjutnya yaitu ada jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari, dimulai dari tanggal 24 sampai 29 Mei 2021. Bertempat di TK Cempaka Mulia, Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan pada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, jadi setiap kelas itu hanya melakukan pertemuan 1 minggu itu hanya 3 kali pertemuan, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk kelas A dan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu untuk kelas B. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.